Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa salaman amma ba'du. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan, tetapnya iman Islam, selamat dunia akhirat. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sebelum pembelajaran dimulai diniati karena Allah Subhanahu wa taala. Mari belajar Al-Quran dan hadis. Asbabun nuzul Quran surat Al-Qadar. KD 4.1.2 mengomunikasikan isi kandungan Quran surat Al-Qadar. Oke anak-anakku, asbabun nuzul Quran surat Al-Qadar. Perlu diketahui Al-Quran tentunya merupakan petunjuk yang sebenar-benarnya petunjuk, dan dari setiap ayat yang ada di dalamnya maka terkandung firman Allah Subhanahu wa taala yang maha benar. Dalam mempelajari dan lebih memahami kandungan yang terdapat pada ayat-ayat Al-Quran, tentunya kita harus paham juga tentang asbabun nuzul atau sebab-sebab diturunnya surat tersebut. Tujuannya adalah agar kita terlepas dari keraguan dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Apakah alasan yang mendasari Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat tersebut? Hal ini berhubungan kepada cerita yang pernah diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bercerita tatkala bulan Ramadan kepada para sahabatnya perihal seorang dari Bani Israel. Suatu ketika tatkala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat berkumpul, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tiba-tiba tersenyum. Sahabat yang melihatnya pun terheran dan bertanya, "Hai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum?" tanya mereka. Rasulullah menatap para sahabatnya itu. "Diperlihatkan kepadaku kelak di hari akhir ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, akan ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut, namun dia akan masuk ke dalam surga." Jawab Rasulullah. Para sahabat bertanya lagi, "Siapakah dia wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Dia bernama Sya'mun al-Ghazi." Sya'mun al-Ghazi merupakan nabi keturunan Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dia selalu memerangi bangsa-bangsa yang menentang ajaran tauhid dan agama Allah Subhanahu wa taala. Dia digambarkan memiliki rambut panjang sampai ke kaki dan diberi mukjizat kekuatan tiada tara. Dalam berperang, Sya'mun al-Ghazi bersenjata pedang yang terbuat dari tulang rahang unta. Pedang tersebut bernama Liha Jamal. Dalam kehidupannya, pedang tersebut mampu memusnahkan ribu-ribuan orang kafir. Tidak ada yang dapat mengalahkan Sya'mun al-Ghazi, dan pedang yang dimilikinya saking hebatnya, para kaum kafir pun mengakuinya sebagai orang yang luar biasa. Orang-orang kafir pun tahu bahwa mereka tidak akan bisa mengalahkan Sya'mun al-Ghazi dalam berpedang. Itulah kenapa mereka berniat membunuh Sya'mun al-Ghazi dengan cara lain. Ide-ide yang licik pun akhirnya bermunculan di benak orang-orang kafir. Hingga pada akhirnya
muncul suatu gagasan di mana Sya'mun al-Ghazi harus dibunuh tatkala dia tertidur. Orang kafir kemudian mengiming-iming imbalan emas dan permata bagi istri Sya'mun al-Ghazi apabila dia mau melumpuhkan suaminya. Saat suaminya sudah lumpuh, kaum kafirlah yang akan membunuh Sya'mun al-Ghazi. Istri Sya'mun al-Ghazi yang memang tidak bisa menahan diri dari godaan dunia, akhirnya pun bersedia. Sya'mun al-Ghazi yang dikhianati istrinya di hari pertama. Istrinya gagal untuk melumpuhkan suaminya. Pasalnya Sya'mun al-Ghazi kala itu beribadah dan sholat malam sampai menjelang pagi hingga sang istri menunggunya ketiduran. Esok harinya dia pun melapor kepada orang kafir. Orang kafir itu lalu memberikan seutas tali untuk membelenggu Sya'mun al-Ghazi di malam berikutnya. Di hari kedua, istri Sya'mun berhasil mengikat suaminya ketika tidur dengan seutas tali. Sayangnya ketika bangun, dia awalnya terkejut, namun dengan mudah melepaskan diri. "Wahai istriku, kenapa kau mengikatku?" tanya Sya'mun kepada istrinya. "Aku hanya ingin menguji kekuatanmu," jawab sang istri. Ketahui usahanya gagal, sang istri pun kemudian kembali kepada orang-orang kafir. Kali ini mereka memberikan rantai. Di hari ketiga, Sya'mun terbangun dengan kondisi yang sama, terikat. Namun kali ini terbelenggu rantai besi. "Wahai istriku, kenapa kau mengikatku?" tanya Sya'mun kepada istrinya lagi. "Aku hanya ingin mengujimu," jawab sang istri dengan kalimat yang sama. Dengan mudah Sya'mun al-Ghazi pun melepaskan diri. Istrinya pun sedikit terkejut melihat aksi yang gagal. Sang istri pun bertanya, "Suamiku, kenapa kau begitu kuat? Apa rahasia kekuatanmu?" tanya sang istri. "Wahai istriku, aku adalah wali di antara wali-wali Allah yang lain. Segala perkara di dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan aku. Aku punya rambut panjang ini. Milah bahwa tidak ada sesuatu pun yang mampu mengalahkan dalam perkara dunia kecuali rambutku." Itulah jawabannya Sya'mun panjang lebar. Di hari keempat, Sya'mun al-Ghazi bangun dengan kondisi terikat. Namun kali ini dia terikat dengan helaian rambutnya sendiri. Dia tidak bisa bergerak. "Hai istriku, kenapa kau mengikatku?" tanya Sya'mun kepada istrinya. "Untuk mengujimu," jawab istrinya. Sembari ketakutan, kemudian tak selang beberapa lama datanglah para kafir yang mengetahui bahwa istrinya Sya'mun berhasil melaksanakan tugasnya. Mereka kemudian menggotong tubuh Sya'mun untuk dipertemukan oleh pemimpin para kaum kafir. Di sana Sya'mun al-Ghazi diikat di sebuah tiang dan disiksa. Kedua telinga, bibir, tangan, dan kakinya dilukai. Bahkan kedua matanya dibutakan. Istrinya pun ikut pula menyaksikan penyiksaan tersebut. Di tengah penyiksaan yang menyakitkan itu, Sya'mun al-Ghazi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku dapat menghancurkan mereka. Bismillah, la haula wa la quwata illa billah." Doa Sya'mun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan sekejap putuslah rambut yang membelenggu badannya. Lalu dengan sebuah hentakan, tiang yang digunakan untuk mengikat dirinya dirobohkan dan langsung menimpa pemimpin kaum kafir. Bahkan juga istrinya yang berkhianat. Kemudian Sya'mun al-Ghazi memberantas semua orang kafir yang ada di situ. Tempat para orang-orang kafir itu pun dirobohkan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan luka Sya'mun al-Ghazi
dan mengembalikan penglihatannya. Setelah peristiwa tersebut, Sya'mun Al-Ghazi bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala akan menebus semua dosanya dengan berjuang, beribadah dan menumpas kekafiran selama 1000 bulan tanpa henti. Penyebab turunnya surat Al-Qadar ini, para sahabat terharu saat mendengar kisah penyebab turunnya surat Al-Qadar yang diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Mereka bertanya, "Ya Rasulullah, tahukah engkau akan pahalanya?" Tanya para sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggeleng, "Aku tidak mengetahuinya," jawab Rasulullah. Kisah itu adalah asbabun nuzul. Surat Al-Qadar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke anak-anakku, lanjut isi kandungan Quran surat Al-Qadar. Ada 3. Yang pertama, waktu diturunkannya Al-Quran. Al-Quran pertama kali diturunkan pada tanggal 17 Ramadan atau bertepatan malam nuzul Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi. Pada saat itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, malam yang penuh kemuliaan. Menurut perhitungan manusia, malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan atau sama dengan sekitar 83 tahun 4 bulan. Begitu mulianya malam Lailatul Qadar. Yang ketiga, turunnya para malaikat ke bumi. Mereka turun ke bumi karena pada malam itu terdapat banyak barokah. Para malaikat dan Jibril turun ke muka bumi bersama dengan turunnya barokah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar. Cukup sekian keterangan dari Bapak, semoga bermanfaat. Akhru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.